Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-13 sudah saya sampaikan masalah taksis. Taksis itu adalah pengecualian daripada am. Pada waktu pertemuan ke-13 sudah saya sampaikan taksis muttasil, taksis yang sambung. Artinya antara am dan yang khos ini satu rangkaian. Nah, berbeda dengan taksis munfasil. Taksis munfasil itu antara am dan yang mentaksis itu tidak satu rangkaian, tapi berpisah. Ada kalanya di dalam Quran sangat jauh, ada kalanya memang ditaksis Quran ditaksis dengan hadis, atau hadis ditaksis dengan Quran. Tentunya tidak akan sambung menjadi satu rangkaian. Pemirsa yang kami hormati, taksis munfasil itu ada 6 macam. Sekali lagi, taksis yang tidak satu rangkaian, tapi pisah. Itu ada 6 macam. Suatu contoh saja. Di dalam ayat Al-Quran ada kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Nah, ayat ini umum. Apa saja boleh kamu makan, apa saja boleh kamu minum. Karena ayat itu umum. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah apa saja. Nah, apa bisa am itu kita amalkan sehingga kita dibolehkan makan apa saja, minum apa saja? Tentunya tidak boleh. Kemudian bagaimana caranya? Mana yang tidak boleh? Nah, kita harus jeli. Ayat-ayat yang lain kita periksa. Nah, maka kita ketemu suatu ayat yang membatasi makan dan minum. Tapi tidak sambung dengan kul wasrobu. Apa? Yaitu ayat hurrimat alaikumul khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Diharamkan bagi kamu khamr, atau innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Nah, tidak boleh kita makan ini. Nah, ini namanya Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Jadi kalau Quran itu boleh makan saja, apa saja, nah tapi dilihat ayat ada pembatasan. Bangkai, daging, babi, dan binatang yang dipotong untuk menghormati berhala, tidak boleh kamu makan. Nah, ini namanya Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Oleh karena itu, taksis munfasil yang pertama,
adalah takhsisul kitab bil kitab. Maksudnya Alkitab Quran ditaksis dengan Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada contoh lagi. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu sekalian mengawini perempuan yang musyrik. Ya, perempuan agama apa saja. Kalau memang musyrik, tidak boleh kamu kawin. Nah, baik perempuan Hindu, perempuan Kristen, perempuan Buddha, Yahudi, karena mereka-mereka ini adalah agamanya ada campuran kemusyrikan. Nah, ini umum. Tapi di dalam ayat lain ada keterangan dibolehkannya mengawini perempuan ahli kitab. Ya. Tadi adalah wala tangkul musyrikat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 231. Itu umum. Kemudian ditaksis dengan Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 5. Yang bunyinya. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum ay khillul lakum. Perempuan yang ahli kitab, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi, boleh kamu kawin. Sayyidina Utsman radhiyallahu an juga mengawini perempuan Kristen. Jadi asalnya larangan semua orang musyrik tidak boleh, tapi ada ayat yang membolehkan mengawini perempuan Yahudi atau Nasrani. Mereka ini termasuk ahli kitab. Khillul lakum, boleh. Nah, pertanyaannya, bagaimana apa perempuan Yahudi dan Nasrani tidak musyrik? Iya, karena mereka menyembah selain Allah, menyembah Nabi Isa, dan menyembah Nabi Uzair. Tapi Al-Quran memberikan lampu hijau untuk mengawini perempuan ahli kitab. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah tidak mengkhawatirkan nanti hari kemudian? Nah, ini masalah lain. Masalah lain. Ada yang bisa mengkhawatirkan dan ada yang tidak mengkhawatirkan. Contohnya yang mengkhawatirkan. Sekarang ada program dari orang-orang Kristen. Dianjurkan supaya gadis-gadis Kristen bisa menggait pemuda-pemuda Islam. Kalau bisa, pemuda itu harus masuk Kristen. Paling tidak nanti anaknya supaya masuk Kristen. Makanya sekarang ada ulama yang sekarang tidak diperbolehkan mengawini perempuan Kristen atau Yahudi. Alasannya
Saddud dzariyah, menjaga kerusakan berikutnya. Nah, pemirsa yang kami hormati, memang di dalam usul fikih ada suatu kaidah. Barang itu aslinya halal, boleh. Tapi kalau dikhawatirkan akan membawa kerusakan atau akan membawa bahaya, maka barang yang asalnya boleh itu bisa menjadi haram. Oleh karena itu, ulama sekarang untuk menjaga satu dzariyah bahaya berikutnya, maka dilarang untuk mengawini perempuan ahli kitab. Tapi kalau tidak mengkhawatirkan, seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu an, tidak mungkin istrinya yang Kristen itu akan berbuat macam-macam. Nah, kalau bahaya itu tidak mengkhawatirkan, maka boleh. Itu namanya takhsisul kitab bil kitab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takhsisul kitab bisunnah. Quran ditaksis dengan hadis, yaitu taksis munfasil. Yang kedua adalah takhsisul kitab bisunnah, mentaksis Al-Quran dengan hadis. Suatu contoh, di dalam ayat Quran, yaitu ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah perintah kepada kalian tentang anakmu bila mana kamu meninggal dunia. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi yang laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan. Nah, ayat ini umum. Umumnya di mana? Baik anak itu Kristen, baik anak Yahudi, baik anak Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Berarti anak laki-laki mendapat bagian 2:1 dengan anak perempuan. Nah, ayat ini umum. Kemudian ditafsir dengan hadis Bukhari Muslim. Apa bunyi hadis Bukhari Muslim yang mentaksis ayat itu? Yaitu la yarithul muslimu al-kafiro walal kafiru al-muslima. Orang yang muslim tidak boleh mewarisi hartanya orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya orang muslim. Karena beda agama. Pemirsa yang kami hormati, tentunya semua sudah mengerti kalau memang pernah mempelajari ilmu faraid. Di antara sebab-sebab penghalang untuk waris mewarisi adalah perbedaan agama. Meskipun anak itu Islam, bapaknya kafir, dia tidak berhak mewarisi harta ayahnya atau sebaliknya. Nah, kalau tadi ayat diperbolehkan
baik itu kafir, musyrik dan sebagainya, boleh mewarisi meskipun berbeda agama. Tapi melihat hadis itu berarti ada taksisnya. Meskipun anak, tapi kalau antara yang meninggal dan yang mewarisi ini beda agama, tidak boleh saling mewaris-waris. Karena itu termasuk penghalang menerima warisan. Nah, karena yang amin di Al-Quran, kemudian yang mentaksis ini hadis, Bukhari Muslim, maka itu disebut taksisul kitab bisunnah. Pemirsa yang kami hormati, dalam menentukan hukum, seorang mujtahid harus luas pengetahuannya, sehingga dia mampu untuk mengetahui isi Al-Quran, isi Al-Hadis, sehingga nanti tidak terjebak dalam umum yang ada taksisnya. Dan ini banyak. Kemudian, yang nomor 3 adalah taksisus sunnah bil kitab, yaitu mentaksis hadis dengan Al-Quran. Jadi hadis itu umum, terus ditaksis dengan Al-Quran. Seperti hadis Bukhari Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Muttafaqun alaih. Allah tidak akan menerima salat di antara kamu sekalian apabila hadas. Hatta yatawaddo, sehingga wudu. Hal semacam ini merupakan suatu ketentuan yang diharuskan. Kalau hadas harus wudu. Kalau tidak wudu, Allah tidak akan menerima. Hatta yatawaddo. Wudu dengan tayamum beda. Kalau wudu dengan air, maka orang yang akan menghilangkan hadas harus dengan wudu dengan air. Nah. Kemudian hadis ini ditaksis dengan Al-Quran. Yaitu Allah berfirman, Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Yaitu surat An-Nisa ayat 43. Nah, Allah berfirman, bila kamu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, kalau tidak ada air, nah tayamumlah. Jadi kalau tadi hadis harus wudu dengan air. Tapi di dalam Al-Quran, bila mana tidak ada air, khusus tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Kamu
tayamumlah dengan debu yang suci. Nah, karena yang am itu hadis, kemudian yang mentaksis itu Al-Quran, maka disebut taksis sunnah bil kitab. Sedikit saya kembangkan masalahnya. Bagaimana Pak? Kalau tidak ada debu yang suci, tidak ada debu. Masuk dunia tidak ada debu. Kok harus debu? Kalau tidak ada debu bagaimana? Nah, tentunya bisa terjadi. Contohnya, kalau kita bepergian naik pesawat. Suatu contoh kita akan haji. Mana di pesawat ada debu? Tidak mungkin. Apa boleh membawa debu ke pesawat? Tidak boleh. Saya pernah pada tahun 1996. Bukan 76. Pergi haji. Ada orang di dalam pesawat itu membuka kertas. Tiba-tiba di dalamnya banyak membawa debu. Akan tayamum. Dilarang oleh pramugari. Karena itu membahayakan. Belduk di dalamnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada debu? Nah, makanya Abu Hanifah rahimahullah dia berpendapat apapun yang ada di dunia ini boleh dibuat tayamum bila mana dalam keadaan seperti itu. Boleh bangku, boleh kursi, boleh apa saja. Itu dibolehkan untuk kita buat tayamum. Nah, kita kembali kepada takhsisus sunnah bil kitab. Yaitu hadis itu am, kemudian takhsis dengan Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat adalah takhsisus sunnah bisunnah. Hadis sama hadis. Hadisnya am, takhsisnya hadis juga. Seperti hadis Bukhari. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima sakotis sama al-usyur." Semua tanaman yang mengandalkan air hujan, maka zakatnya 10%. Baik itu padi atau jagung yang hidupnya mengandalkan air hujan, maka zakatnya 10%. Ini umum. Panen berapa saja, zakatnya 10%. Umpamanya panen 1 ton, zakatnya 1 kintal. Karena umum. Panen 1 kintal, zakatnya 10 kilo. Panen 10 kilo, zakatnya 1 kilo. Panen 1 kilo,
zakatnya 1 on. Panen 1 on, zakatnya 10 gram. Panen 10 gram, zakatnya 1 gram. Panen 1 gram, zakatnya 10 miligram. Karena ini umum. Fima sakotis sama ya, al-usyur. Nah, itu umum. Panen berapa saja. Tapi syaratnya harus lihat apa betul semua panen berapa saja zakatnya 10%. Lah kita cari hadis yang lain. Karena dua akal tidak mungkin. Kalau kita panen 10 biji jagung, kita harus zakat 1 biji. Kalau panen 1 biji, kita potong menjadi 10 biji. Yang 10% kita ikut tidak mungkin. Maka kita tarik hadis yang lain bila mana ada taksisnya. Ternyata ada. Yaitu hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Bagaimana bunyi hadis yang mentaksiskan? Laisa fi ma duna khamsati ausukin sedekah. Kalau hasil itu kurang dari 5 wasak, maka tidak perlu zakat. Nah, berapa Pak 5 wasak itu? Ulama-ulama berbeda. Ada yang mengatakan 1 ton. Ada yang mengatakan kurang dari 1 ton. 9 kintal lebih. Ya, kita buat saja 1 ton. Nah, jadi kalau kurang dari 1 ton, nah tidak wajib zakat. Kalau tadi kan umum, panen berapa saja 10%. Tapi ditaksis, kalau kurang dari 5 wasak, kurang lebih 1 ton, tidak wajib zakat. Nah, ini namanya takhsisus sunnah bis sunnah. Kemudian bagaimana kalau pengairan itu tidak mengandalkan hujan, tapi dengan biaya, dengan diesel ya, atau dengan tenaga kerja mikul ngunung. Maka Islam memberikan keringanan hanya 5%. Jadi kalau 1 ton tidak 1 kilo tapi setengah kintal. Nah, karena hadis sama hadis, yang hadis, yang mentaksis hadis, maka disebut takhsisus sunnah bis sunnah. Sekarang yang kelima, yaitu takhsisul kitab bil qiyas. Pemirsa yang kami hormati, ini agak rumit sedikit. Al-Quran ditaksis dengan qiyas. Contohnya begini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fadlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah.
perempuan atau laki-laki yang berbuat zina, maka harus didera 100 kali. Nah, perempuan, laki-laki maupun perempuan yang berzina ataupun laki-laki, kalau berzina didera 100 kali. Umum. Ya, namanya perempuan, namanya laki sama saja. Apa itu budak, apa itu tidak budak, apa itu penguasa atau tidak penguasa, pokoknya didera 100 kali. Tapi ada ayat lain yang mentaksis, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in atayna bi fakhisatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal azab. Nah, kalau perempuan itu yang menzinai itu hamba itu budak. Jadi kalau yang zina itu perempuan hamba, maka deranya separuh. Bukan 100 tapi 50. Ada. Bain ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adab. Kalau yang zina itu hamba perempuan, maka deranya 50 kali. Nah, tadi umum perempuan atau enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak kalau laki-laki hamba yang zina itu? Tidak ada di dalam Quran. Yang ada hanya budak perempuan yang zina deranya 50 kali. Laki-laki tidak ada. Nah, bagaimana kalau ada laki-laki budak zina? Maka kita kiaskan kepada perempuan yaitu deranya 50 kali. Jadi menentukan laki-laki yang zina 50 kali dera itu dikiaskan dengan perempuan yang ada keterangannya di dalam Quran tadi. Fa'in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adab. Nah, karena perempuan yang zina itu laki-laki tidak ada di dalam Quran, hanya dikiaskan kepada perempuan, maka menentukan laki-laki zina didera 50 kali itu adalah berdasarkan kias. Jadi Al-Quran ditaksis dengan kias. Pemirsa yang kami hormati, sekarang yang keenam, yang terakhir adalah taksi sunnah bil kias. Hadis ditaksis dengan kias. Di dalam hadis ada. Di dalam hadis ada begini. Layul wajidi. Yakhillu irduhu wa uqubatuh.
Maksudnya apa? Layul wajidi yakhilu irduhu wa uqubat. Orang kaya yang punya hutang tidak mau membayar, nunda terus. Itu boleh disakiti, dipisoi umpamanya. Atau bila juga dilaporkan ke pejabat, kaya tidak mau membayar hutangnya. Boleh disakiti. Ini umum. Yang punya hutang itu siapa saja, termasuk orang tuanya, boleh disakiti. Tapi disakiti bukan berarti harus dibunuh, enggak. Ya bisa saja dilaporkan atau bisa juga dimarahi, boleh. Berdasarkan ini maka kalau orang tua punya hutang kepada anaknya, tidak mau nyaur, anak bisa menyakiti, misoi orang tuanya. Karena ini umum. Hati. Nah, tapi apa begitu? Nah, ada taksisnya. Yaitu dalam Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Menyakiti orang tua itu tidak boleh. Maka kalau yang punya hutang itu orang tua kepada anak, anak tetap tidak boleh menyakiti orang tuanya. Mergo no Quran nyentak bae ndak boleh. Apalagi menyakiti. Menyakiti digiatkan kepada nyentak ndak boleh. Jadi ndak boleh menyakiti orang tua meskipun orang tua itu tidak mau membayar. Pemirsa yang kami hormati, di dalam menentukan hukum, ini harus ditunjang dengan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, Imam As-Suyuti telah memberikan satu aturan. Seorang mujtahid yang akan berijtihad, syaratnya berat. Harus memenuhi syarat-syarat yang banyak sekali. Sehingga ijtihadnya itu bisa sempurna. Di antaranya ialah mengerti bahasa Arab. Jadi jangan sampai menyeleweng dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu sudah ada ketentuan artinya. Jangan sampai menafsiri bahasa Arab tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kedua, dia harus paham isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harus pandai-pandai dan menguasai isi Al-Quran. Imam Suyuti. Kemudian Imam Suyuti memberikan suatu kaidah. Seorang mujtahid minim harus hafal 30 hadis yang berhubungan dengan hukum. Karena hadis pun demikian. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Syarat berikutnya harus tahu nasikh mansukh. Ada Quran yang sudah dihapus dan ada Quran yang menghapus. Apa ada, Pak?
Quran yang dihapus? Ada. Suatu contoh. Pada waktu permohonan Islam, khamr dihalalkan. Terus yang kedua, tidak tegas dihalalkan. Tapi hanya diberi satu pengertian. Madorotnya lebih besar dari manfaatnya. Tapi masih, sahabat ada yang masih minum, ada yang tidak. Akhirnya hapus, dimansuh dengan ayat yang tegas. Hurrimat alaikumul khamru. Nah, di dalam Al-Quran ada nasikh dan ada mansuh. Seorang mujtahid harus tahu, ini ayat sudah mansuh, yang nasikh ini. Dan syarat berikutnya, kata Imam Suyuti, adalah mengetahui masalah ilmu usulul fikih. Karena dengan ilmu usul fikih ini merupakan suatu kaidah, rumus untuk menentukan hukum. Insya Allah nanti dalam pelajaran usul fikih ini akan kami sampaikan beberapa kaidah atau rumus menentukan hukum berdasarkan usul fikih. Pemirsa yang kami hormati, saya kira cukup sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudara sekalian. Meskipun saya yakin mungkin ada hal yang masih kurang begitu sempurna pengertiannya, ini kita maklumi. Jadi kalau memang ada masalah yang kurang begitu dimengerti, bisa menyampaikan. Atau bisa kalau memang ada hal yang kurang cocok di dalam hati Bapak, Bu, bisa menyampaikan kepada kami, yaitu lewat komentar. Nah, saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.